Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendestara tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semua kabar baik ya buat sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Buat sahabat aku semua yang sakit, semoga berikan kesehatan ya segera sehingga bisa beraktivitas kembali. Untuk yang bermasalah atau mempunyai masalah, semoga segera diberikan solusinya ya, mendapatkan solusi. Dan untuk yang menunggu jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Oke. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video Kondes ya. Semoga video ini bermanfaat, tentunya itu tujuan Kondes ya. Di sini Kondes mengambil sebuah tema, apakah dia mengkhawatirkan kamu gitu ya. Di sini ada 4 pilihan ya. Kita akan pilih kartu. Di ini berdasarkan inisial ya. Kita akan nanti sedikit akan kita ulas inisial A, orang yang namanya berinisial A itu bagaimana, seperti itu ya. Kombinasi dari apa, karakternya bagaimana ya. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya karena ini adalah general reading, bisa terbolak balik ya, bisa vice versa ya. Di file 1 ada A, kemudian B, file 2, file 3 ada D, file 4 adalah K ya. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini agar energinya tercurah dan tertumpah ya. Dan jangan lupa ya, jangan meninggalkan doa, dan jangan lupa ya, tetap fokusnya pada Allah Subhanahu wa taala karena ini hanyalah clue atau gambaran saja. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, silakan. Oke, sudah memilih? Oh iya, buat sahabat yang kekurangan waktu, boleh di-pause dulu videonya kemudian memilih ya. Setelah memilih kembali di play. Oke. Kemudian akan menyisihkan dulu ya yang akan dibaca terlebih dahulu. Ada file A di sini, file 1, file A ya. Oke. Di file 1 kita akan mulai, apakah dia mengkhawatirkanmu ya. Ini request dari sahabat kita, nggak usah disebut namanya ya. Oke. Jangan disebut namanya Yendes. Oke. Buat semuanya sahabat yang memang ini adalah nanti kalian menonton dan ini adalah seperti yang sahabat kita pikirkan itu. Artinya ini adalah juga mewakili pertanyaan kamu ya. Dan di sini kita akan mengupas tentang inisial A, file 1, seseorang yang namanya dimulai dengan huruf A ya. Di sini kita akan lihat kamu ini termasuk nilai apa ya, inisial A ya. Kamu orang yang namanya dimulai dengan inisial A ini ya, kamu adalah kombinasi dari kecerdasan, ambisi, disiplin, dan dapat diandalkan. Nama depan dengan huruf jelas ya, individu yang sensitif, berani, dan murah hati, dilengkapi dengan pola pikir yang keras kepala. Oke. Apakah dia mengkhawatirkan kamu ya? Kita akan lihat, tidak ada pesan ya. Kita akan mulai menebar kartunya. Apakah dia mengkhawatirkan kamu? Di sini ada kartu pertama adalah The Lover ya, sepasang ini ya, sudah sepasang. Kamu dia itu sama-sama memikirkan, kamu dia itu sama-sama menyayangi, kamu dia itu sama-sama mencintai, kamu dia saling dansa, saling. Ada Ten of Cup tentang cinta yang besar sekali, cinta yang berkelimpahan ya. Tetapi di sini terkadang tidak ada kecocokan ya, karena ada pilihan lain. Intinya kamu berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Terlihat di mana, Des? Ten of Cup itu adalah cinta yang berlimpah. Kalian sepasang kekasih diwakili di The Lover, tetapi hubungan ini tidak terlalu suka banget ya. Kenapa? Karena di sini ada pilihan ya, ada pilihan lain, ada Three of Cup, ada cinta segitiga di sini. Maksudnya gimana, Des? Ya dia terkadang mengkhawatirkan tentang hubungan kamu, dia dan dia ini, seperti itu. Ada rasa-rasa ya kekhawatiran pastinya ya, namanya juga hubungan Three of Cup. Ya seperti itu. Kalau untuk mencintai, dia mencintai kamu seperti halnya dia mencintai pasangan sebelum kamu ya, atau pasangan setelah kamu ya. Letakkan sendiri energi kamu seperti itu.
mengkhawatirkan sekali, bahkan dia tidak suka dengan situasi Three of Cup ini. Sebetulnya seperti itu ya. Ada sebagian yang berdealing dengan player di sini ya, banyak pilihan-pilihan. Jadi terkadang dia nggak sekedar mengkhawatirkan kamu tadi, tapi dia juga mengkhawatirkan hubungan ini gitu loh, karena entah dia entah kamu ya, ini kamu letakkan sendiri energinya. Ini salah satu di antara kan itu player ya, suka tebar pesona des ya, mungkin seperti itu, senang menjalin cinta dengan yang lain, iya seperti itu. Tetapi terkadang sosok yang player itu justru mencari pasangan yang sesungguh-sungguhnya ya. Dia mendekati yang ini, mendekati yang itu hanya untuk hiburan saja, tapi dia kalau boleh jujur dia membutuhkan pasangan yang sesungguh-sungguhnya di sini. Makanya dia mengkhawatirkan kamu, mungkin iya menurut perasaan dia kamu adalah yang tepat, walaupun sebelum atau sesudah kamu memang sudah ada pasangan. Dan ini hubungan triparti, kalian berdiri sebagian yang lajang ketemu lajang is okay ya, ini kalian ada hubungan triparti. Kalau kamu mempertanyakan tentang kekhawatiran, iya dia khawatir seperti kamu khawatir sama dia, jangan. Tetapi ada sebagian yang berdiri dengan pasangan, rumah tangga, orang lain. Kekhawatiran itu timbul saat-saat takut ketahuan gitulah intinya. Kalau yang readingan kedua maksudnya untuk yang berdiri dengan rumah tangga orang ini, yang single parent atau lajang, ada besar kekhawatiran karena di sini ternyata terhubung dengan player ya, di ranah ini ya, entah kamu yang player entah dia yang player, tapi kekhawatiran itu selalu ada. Karena apa? Dia sangat mencintai kamu, terutama dia ya, kita bicara tentang dia, karena dia mencintai kamu, ada komitmen di antara kamu ya, seperti itu, ada cinta yang besar. Tetapi ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, cinta segitiga. Kenapa? Karena ini Seven of Cup, entah kamu entah dia yang khawatir. Tapi kita bicara tentang dia seperti sesuai dengan pertanyaannya, bahwa dia khawatir sama kamu karena ada player di sini, playgirl atau playboy nggak tahu, tapi letakkan aja ada kekhawatiran pasti, karena dia memang mencintai dan cintanya besar buat kamu, seperti itu ya. Mau di shuffle pesan ya, diberi pesan ya. Oke, diberi pesan des. Oke, tunggu sebentar aku ambil ya. Oke, kita akan ambil ya pesan untuk yang menonton atau memilih di file yang pertama. Apakah dia mengkhawatirkanmu? Iya, mengkhawatirkan. Orang dia lope-lope sama kamu, gimana nggak mengkhawatirkan? Apalagi dia melihat sisi di antara hubungan ini ada yang player ya. Kalau dia yang player, kamu yang khawatir pastinya. Tetapi orang player juga punya rasa kekhawatiran terhadap orang yang benar-benar dicintai. Jadi playboy ini mencintai kamu kalau kita bicara tentang dia ya. Tetapi kalau kamu yang cinta, kamu khawatir karena dia playboy. Tetapi kalau kamu bertanya tentang dia yang khawatir, dia playboy tetapi karena cinta benar sama kamu, ya jadinya khawatir juga. Nanti ada timbul cinta segitiga. Biar nggak player juga bisa loh menjalin hubungan triparti itu. Siapa bilang orang yang diam-diam itu nggak bisa melakukan triparti? Banyak malah itu ya sekarang. Oke. Kenapa Des ketawa? Ya karena kemajuan itu teknologi itu loh. Tahu nggak maksud kan ya? Oke. Kita akan buka pesan untuk file yang pertama kosong. Mungkin ini pesan sudah cukup detail ya. Tetapi kalau kalian masih kurang detail, silahkan personal reading melalui WA Gondes. Nomornya mana Des? Ada di lampiran di setiap video Gondes. Dia lagi terpuruk, kekhawatiran ditinggalin sama kamu. Mungkin ya bisa jadi kan dia terpuruk, walaupun player juga bisa terpuruk ya Des, bisa loh. Dia terpuruk. Nah, takutnya kamu duakan cintanya. Di antaranya itu materi tentang keuangan ya. Tentang keuangan nih kan. Kemudian duda, ada yang berdealing dengan duda juga, single parent ya. Oke. Kalau yang menonton adalah feminim artinya dia duda. Kalau yang menonton adalah maskulin berarti dia janda, single parent. Menerima dan memberi ya, ini pesannya, menerima dan memberi. Dalam sebuah hubungan itu ada yang dinamakan menerima dan memberi ya. Jangan memberi terus tanpa pernah menerima. Intinya gimana Des ya, kalau dia mencintai ya kamu, kalau
menerima cinta dia, ya kamu harus memberikan cintanya ke dia gitu, atau sebaliknya seperti itu ya. Bisa materi des, itu relatif sih. Kalau orang cinta itu atau orang sayang itu nggak tahu kenapa ya, apapun tuh diberikan untuk yang tersayang ya, nggak berasa gitu, karena kita ngerasa belum cukup aja, nggak usah ngasih besar, masih kurang aja, besok mau ngasih lagi ya buat dia, kayak gitu ya kan, iya dong. Di sini tercurah energi Gemini ya, pastinya Gemini ya. Ada energi air, ada energi air, dan ada energi tanah ya. Oke. Yang dominan energi Gemini. Oke, sahabat, file pertama ya, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Itu tujuan Goddess membuat video ya. Tetap optimis, tetap semangat maju ya ke depan, karena hidup adalah pilihan ya. Dan jangan pernah mencintai apapun di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, cintailah dia karena Allah, karena segala sesuatu kita nggak tahu, karena semuanya kuasa Allah. Kita hanya menjalani seturut rencananya ya. Oke, sahabat Goddess, file 1. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia mengkhawatirkanmu ya? Di sini ada inisial B ya. Inisial B. Apakah dia mengkhawatirkan kamu? Seseorang ya dengan nama huruf depan B itu memiliki pandangan yang jujur, setia, terus apalagi ya, cinta damai, spiritual, dan sensitif sekali ya. Meskipun ramah ya, pengertian dan menghormati, kamu yang sebenarnya berbakat ya, ini tertutup. Orangnya ini tertutup. Orang yang berinisial B itu lebih condong tertutup, walaupun baik ya dia ya sebetulnya tuh ya. Terus dia itu suka murung dan paling hobi bertengkar. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar tambahin besar, seperti itu ya. Kamu ada di sini nggak sih? Suka bertengkar nggak? Dan kalau marah itu nggak terlihat, dia lebih banyak diam, tapi begitu meledak dor gitu. Inisial B ya. Kalau bicara itu tajam sekali ya. Oke, kita akan tebar kartunya. Apakah dia mengkhawatirkan kamu? Di sini ada Two of Wands. Ini banyak yang LDRan sepertinya ya. LDRan, cinta jarak jauh atau hubungan jarak jauh ya kan? Ya enggak sih, ketawa dong. Ada Nine of Swords, banyak kegelisahan yang dia rasakan saat di shuffle ini ya, saat ditebar ini ya. Dia ingin melakukan sebuah tindakan besar, tindakan tentang seseorang yang kamu pertanyakan ini ya, maskulin ini sosok yang tanggung jawab loh, sosok yang penuh kontrol ya. Seven of Swords tentang orang masa lalu. Dia gini nih, kamu dan dia banyakkan ini file ini yang kita lihat ya, file 2 ya. Menjadi hubungan dengan kamu LDRan itu gimana tuh Des? Pastinya lepas dari Indonesia enggak loh, jarak tempuh yang jauh itu namanya LDRan ya. Saat ini ada kegelisahan. Kalau bertanya apakah dia khawatir, dia melakukan sebuah tindakan, si dia ini ya. Kenapa? Khawatir atau enggak, Des? Tidak. Kenapa? Karena dia masih belum bisa melupakan orang masa lalu. Jadi pikirannya tuh lebih fokus pada orang masa lalu. Kalau kekhawatiran tentang kamu tuh bukan mengkhawatirkan kamu, tetapi karena dia masih belum bisa melupakan orang masa lalu, dan membuat dia tuh selalu gelisah, seperti itu ya. Ada orang masa lalu ya, Des, ada. Dan ini masih terhubung ya. Sosok yang kamu pertanyakan ini juga sudah, ini yang lajang ketemu lajang ya, dia masih punya masa lalu ya, entah mantan pokoknya entah mantan atau siapapun itu, yang pasti masa lalu ya. Untuk yang terhubung dengan silver parent ya, ini sosok ini masih punya tanggung jawab, masih punya pasangan, seperti itu ya. Pasangan tapi belum selesai, maksudnya belum selesai di meja hukum gitu
duda apa namanya ya, duda gantung seperti itu loh. Duda gantung itu duda yang belum putus, cuman karena terpisah rumahnya atau terpisah tempat tidurnya, kamarnya, seperti itu aja. Tapi dia masih bertanggung jawab terhadap anaknya, maksudnya seperti itu, dan dipertemukan dengan kamu. Apakah dia mengkhawatirkan kamu? Tidak loh, karena kamu kan LDRan kan, jauh. Ini file 2 khusus LDRan ya, mau lajang, mau single parent, mau yang terhubung dengan pasangan orang lain atau dating dengan orang lain ya, seperti itu. Dia belum bisa melupakan orang masa lalu, jadi tidak ada kekhawatiran untuk kamu ya. Tapi dia cinta sama aku enggak? Ya terlihatnya sih tidak sih. Dia kegelisahannya tuh condong ke orang masa lalunya, bukan ke kamu gitu ya. Kalau ini resonan tadi, ini energi kamu, tapi kalau nggak resonan berarti ini bukan energi kamu. Yang terlihat seperti itu, nggak ada cinta, adanya kegelisahan, dan pada tempo belakangan ini adanya adalah orang masa lalu. Dia lebih condong memikirkan orang masa lalu, 75% lah seperti itu, karena dia belum bisa healing seperti itu ya. Orang yang kamu pertanyakan ini cool ya, orangnya lebih cuek, cool gitu, jadi ya nggak romantis blas gitu ya. Terhubung dengan kamu ya, kalau kamu ngerasa seperti yang Gondes bacakan ya, pertimbangkan kembali ya, karena cinta itu tidak membebani satu sama lain, artinya tidak ada yang tersiksa satu sama lain, bukan disiksa ya, tersiksa, tertekan atau merasa keberatan seperti itu. Ada energi Aries di sini, juga ada energi air ya, ada energi elemen, ada elemen air, juga ada elemen udara ya. Tapi yang pasti ini energi terkuat adalah Aries ya. Oke sahabat, paham ya? Kalau ini adalah ranah kamu dan kurang detail, silahkan personal reading. Artinya Gondes hanya men-shuffle atau menarik energi kalian berdua, antara kamu dan orang yang kamu pertanyakan. Caranya bagaimana? Silahkan komunikasi di WA Gondes yang selalu Gondes lampirkan ya, nomor WA di setiap video. Oke? Sekarang kita akan shuffle pesan untuk kamu yang mau mempertanyakan di file yang kedua ya, tentang bagaimana, apakah dia mengkhawatirkanmu. Kamu pengen dikhawatirin nggak sih? Pengen dong Des. Cari orang yang benar mencintai kamu. Kalau nggak mencintai bagaimana mau khawatir? Di sini nggak ada cinta loh. Mungkin teman, maksud dia mungkin kamu tuh hanya sebatas teman, belum ada komit kali. Seperti itu. Ini kan? Allah memberkati langkahmu. Amin. Amin dong. Lingkaran hitam ya, buat kamu ya, ada di lingkaran hitam itu ada masalah, ada hubungan yang bermasalah di sini. Jadi seperti yang disampaikan, lebih kamu pertimbangkan lagi, karena di sini tidak ada cinta ya, tidak ada perasaan, ada kegagalan ya. Kalau cinta sebelah tangan nggak usah, Gondes bilang nggak usah, mundur, teratur, masih banyak dia yang lain. Bersama Allah kamu bisa loh. Apa sih nggak bisa bersama Allah itu ya? Allah itu yang menopang kita setiap kita mau jatuh ya kan. Allah itu yang mengangkat kita di saat kita terjatuh. Allah itu yang melindungi kita di saat kita dalam bahaya. Allah itu yang memberikan petunjuk tentang bagaimana kebenaran sebenarnya, karena Allah itu maha kuasa ya. Jadi kembalikan pada Allah, cintailah dia karena Allah. Oke? Dia sudah ada pasangan ya, di sini ada pasangan, paling tidak ada masa lalu, ada orang yang lebih dulu datang dengan kamu. Kalau Gondes bicara tentang orang masa lalu, itu orang yang lebih dulu datang sebelum kamu, seperti itu ya. Oke, sahabat Gondes, file 2 sudah Gondes sampaikan, semoga bermanfaat ya di file 2. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu di dunia ini butuh pembelajaran, butuh antisipasi, butuh motivasi. Untuk apa, Des? Agar kita terarah, ya kan? Oke. File 2. God bless you. Allah berkatimu. Amin.
Halo, masih bersama gue Desmin di Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia mengkhawatirkan kamu ya? Di sini ada inisial D di file yang ketiga ya. Inisial D, gue akan coba mengupas sedikit tentang inisial D ya. Orang yang namanya dimulai dengan inisial D itu adalah termasuk golongan orang yang pekerja yang berani, tegas, dan berwibawa, dan rajin. Kamu atau orang yang berinisial D ini menjadi populer karena kepraktisan ya, keteraturan dan sikapmu atau sikap dari inisial D ini ya yang sederhana. Karena ini termasuk tipe-tipe seseorang yang sederhana tetapi berkualitas ya. Ini halo. Inisial D, jadi gemeter aku bacanya. Mengartikannya itu jadi inisial D ini bukan main-main gitu ya. Oke kan ya. Lanjut ya. Kamu yang berpendirian, kamu yang berinisial D ini sangat berpendirian ya, menjadi lebih ya buruk dengan sikap keras kepalanya. Ini saking sangat ya, kamu yang berpendirian ini ya menjadi lebih buruk dengan sikap keras kepala yang melebihi. Kenapa ya? Karena di sini termasuk seseorang yang tegas gitu, tegas, bukan keras pola ya, tegas, tapi malah lebih condong menakutkan ya kalau tegas itu ya. Nggak bisa main-main gitu. Oke, inisial D. Kita akan tebar kartunya. Di sini ada Wheel of Fortune ya. Apakah dia mengkhawatirkan kamu? Seiring berjalannya waktu, dia memiliki sebuah rencana. Ya, hubungan ini hanya sebatas suka sama suka, sebuah keputusan aja, sebuah keputusan untuk suka sama suka saja atau kebutuhan saja. Karena nanti di sini akan keterjebakan sebuah momen yang menakutkan. Keterjebakan intinya seperti itu ya, bla 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 atau apapun itu, ini boleh jujur boleh tidak. Dan akhirnya ini adalah bagian dari pengkhianatan, dan hubungan ini pun akan dikhianati ya, baik kepercayaan atau apapun ya. Ya, karena di sini ada ikatan loh seseorang ini. Yang kamu pertanyakan ini ada ikatan. Ya, entah dengan istrinya, entah perbedaan agamanya, atau entah karena kalian jarak jauhnya, atau waktunya, atau status kalian. Tetapi kalau kamu bertanya apakah dia mengkhawatirkan kamu, tidak, karena hubungan ini sebatas suka sama suka saja ya, you and me, teman sama-sama baik, sama-sama suka ya gitu, nggak lebih. Jadi kalau misalkan kamu terjebak di sesuatu keterjebakan ya, bla 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 gitu ya, dia ya kalau kamu tekan pasti alasannya suka sama suka seperti itu. Jadi terus harus gimana, Des? Ya jangan berharap banyak ya. Ada kartu yang menakutkan di sini, dan di sini ada pengkhianatan. Kalaupun kamu sudah sepertinya dijanjikan ini, dijanjikan itu, dijanjikan begono, dijanjikan begini, tapi di hubungan ini nanti akan terjadi sesuatu pengkhianatan ya. Karena sebetulnya hubungan ini tidak berlandaskan hati, hanya suka sama suka tentang sebuah kebutuhan atau keinginan menuju sesuatu keterjebakan. Hati-hati kamu yang belum terjebak, jangan sampai terjebak, pertimbangkan kembali. Karena di sini ada X of Swords, sesuatu belenggu, atau dia mempunyai batasan lingkungan. Batasan lingkungan itu macam-macam yang membatasi antara hubungan kamu dengan dia, yang membuat dia tidak longgar bergerak atau tidak bisa melakukan hal yang baik untuk ke kamu karena adanya belenggu. Jadi kalau kamu ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Jadi kalau kamu ada di ranah ini dan kamu merasa seperti itu, sebaiknya dipertimbangkan kembali hubungan ini. Kamu bertanya apakah dia mengkhawatirkan kamu. Kalau kondisi bilang ya, tegaskan tidak, karena hubungan ini hanya TTM, teman tapi mesra tanpa main hati, tentang sebuah kebutuhan saja. Begitu ya. Ada energi Capricorn di sini, cuek, dingin, cool ya, tetapi sesuatu yang itu besar sekali energinya, negatif ya energinya ya. Ya buat kalian yang sudah terjebak ya, lebih pertimbangkan kembali hubungan kamu ya.
Ini sosok yang kurang bagus sih kalau menurut Gondes. Tapi kalau kembali ya kamu yang merasakan, kamu yang menjalani, ya terserah kamu sih. Kalau Gondes boleh sarankan, mending dipertimbangkan kembali. Dia nggak mengkhawatirkan kamu, karena dia juga di sini terlihat rencananya seiring waktu tuh, rencananya tuh ya sebatas suka sama suka, kamu butuh aku butuh, ayo, nah gitu, seperti itu. Setelah itu ya cuman sebatas itu aja. Untuk keseriusan pun nggak ada, karena dia nggak ada cinta ya, nggak ada sama sekali, nggak ada. Seperti itu ya. Kali ini bukan ranah kalian, ya abaikan saja, ambil pembelajarannya, bahwa kalau nanti suatu saat dipertemukan seperti ini, kamu cepet-cepet ambil keputusan untuk meninggalkan gitu. Tetapi kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal. Jadi, ada Capricorn, energi Capricorn, ada energi udara, elemen udara di sini ya, juga ada. Ya, oke, sahabat Gondes, file 3 ya. Seperti itu, dia tidak mengkhawatirkan, karena di hubungan ini tidak lebih dari cuma sekedar suka sama suka saja, tidak lebih, tidak main hati. Ya, tidak untuk serius. Kalau kamu ada di ranah ini kok enggak detail, ya silahkan personal di Gondes. Caranya gimana, Des? Ada di nomor WA Gondes, hubungi aja nomor WA Gondes. Nanti kalian akan mendapatkan press listnya. Kita akan membacakan pesan versi Gondes untuk yang menonton atau menemukan video ini dan memilih file ketiga. Apakah kamu cinta dia? Nah, ini pertanyaannya di kamu. Jangan senyum-senyum. Kalau kamu cinta, iya Des aku cinta, tulis ya di kolom komentar ya, iya Des aku cinta gitu. Beribadah, lebih perbanyak ibadah kamu ya. Cinta tidak harus memiliki. Nah, ini prinsip dia itu seperti itu. Kamu cinta, dia tidak loh. Ini sebatas suka sama suka aja. TTM, teman tapi mesra itu nggak pakai perasaan loh. Jangan salah. Teman tapi mesra itu nggak memakai hati, nggak main hati ya. Jangan salah paham dalam cinta. Jadi kamu jangan salah mengartikan ya. Terus kalau dia menjawab WA kamu, itu bukan berarti dia cinta kalau belum ada komitmen apa-apa. Mungkin dia cuma menghormati. Masuk ke lingkaran hitam ya, kamu hati-hati ya, masuk ke lingkaran hitam di sini. Ada masalah besar kalau kamu masih melaju ke depan ya. Jadi pertimbangkan kembali kalau memang ini adalah ranah kalian ya. Oke, sahabat Gondes, file 3. Semoga Allah selalu memberkatimu. Semoga selalu yang terbaik dalam sebuah hubungan kamu. Tetap berdoa yang terbaik juga dalam segala urusan ya. Tetap optimis ya. Buang negatif thinking, tetap positive thinking terhadap siapapun. Itu jalan satu-satunya kita menjadi tenang dan tentram tentang sebuah keikhlasan ya. Oke, God bless you, file 3. Bye. Halo, kembali ya di general reading bersama Gondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia mengkhawatirkan kamu di file yang keempat? Di sini ada inisial K ya. Inisial K ya. Ini ibaratnya readingan, ini ibaratnya bakso, ini sausnya. Sebetulnya dimakan bakso saja juga sudah enak, tetapi ditambahin saus jadi lebih enak, seperti itu. Dan sausnya itu sebetulnya tidak mempengaruhi daripada si rasa bakso, maksudnya kelezatan bakso ya tetap bakso aja, ibaratnya seperti itu. Jadi ini untuk melengkapi atau menambah pengalaman atau pengetahuan tambahan saja ya. Oke, seseorang yang namanya dimulai dengan huruf K ya, ini orang ini suka menolong dan populer, seperti itu ya. Memiliki sifat kreatif dan populer ya, banyak yang mempercayai intuisi yang dia punya, si inisial K ini, karena kamu emosional, protektif, dan hidup di dunia imajiner. Tuh ya, paham ya, paham. Oke. Ada pesan? Oh, pesannya diam-diam dia mencintaimu. Amin ya kan. Oke, kita akan tebar kartunya di file yang keempat. Apakah dia mengkhawatirkanmu? Ada Five of Wands, ada pertengkaran ya, selalu di hubungan ini ya, setiap bertengkar. Dan ada keputusan, keinginan untuk mengambil udahan aja, putus aja gitu ya.
setiap emosi itu dilakukan, setiap emosi seperti itu ya. Tapi sebetulnya tidak ya, itu hanya justru yang merekatkan itu pertengkaran yang terkadang itu terjadi karena kesalahpahaman atau karena kerinduan yang dalam ya, seperti itu. Kemudian mengambil keputusan sepihak, ayo kita putus saja, kita selesai saja, diiyain dua-duanya itu ya, iya putus, ayo putus, ayo putus gitu, misalkan seperti itu ya, ya kan. Tetapi justru ini tuh nggak bisa dibohongin bahwa kamu itu semangat dia itu semangat kamu. Dan di sini terlihatnya tuh sebetulnya kalian itu saling memotivasi satu sama lain ya. Dan di sini ada Six of Swords, ingin meninggalkan itu ya. Sebetulnya itu kekhawatiran besar ya, sebetulnya kekhawatiran besar ya. Terkadang mungkin memang benar kalian nanti habis berantem terus kayak jeda, itu bukan putus ya, jeda aja, ambil keputusan ayo kita putus, tapi nanti diam-diam terhubung kembali. Kenapa? Karena sebetulnya itu emosi sesaat, tapi setelah itu khawatir ya, mengkhawatirkan kamu, jangan-jangan kamu benar-benar putus sama dia, atau sepertinya kamu jangan-jangan putus dari dia terus nanti ke lain orang, seperti itu ya. Ini hubungan lucu gitu loh ya, saling mencintai tapi juga saling sayang sih, karena saling membutuhkan, saling menyemangati, saling ya. Tanpa ada kamu dia emosinya itu emosi sesuatu tapi besar itu, perang ya, kita putus, oke kita putus, kamu kayak gini aku, nah seperti barang yang perbedaan prinsip gitu. Kamu sukanya bakso, aku sukanya mie ayam, udahlah kalau gitu kita masing-masing. Itu hanya sesaat aja, emosi sesaat, tapi sebetulnya karena hubungan ini tidak pernah terkoordinir dengan bagus ya, karena pendewasaannya mungkin kurang ya. Pendewasaan itu gimana Tondes ya? Pendewasaan itu mencari solusi, nggak usah adu argumen, nggak usah adu otot, nggak usah adu prinsip. Yang penting jalanin aja, nikmatin aja ya, baik-baik toh gitu loh. Kalau cinta ya bilang cinta, jangan pakai topeng. Cinta bilang nggak cinta bilang cinta. Akhirnya ya seperti ini. Kemudian seiring waktu, kemudian betul-betul memang satu sama lain tuh saling membutuhkan, menyemangati ya. Dia semangat kamu, kamu semangat dia. Begitu selesai bertengkar, selesai bilang putus, ayo kita udahan, mengambil keputusan suka buru-buru ya. Akhirnya baru merasa kehilangan, akhirnya nyambung kembali. Jadi saling mengkhawatirkan sekali sebetulnya di hubungan ini tuh. Tidak bisa hilang satu sama lain, seperti sendal yang kehilangan pasangannya gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu. Kalaupun disambung diganti dengan pasangan yang sandal yang lain, itu namanya selen. Nah ini nggak bisa gitu loh ya. Ya ada yang kabur tuh, ada yang kabur meninggalkan gitu. Tapi walaupun benar-benar terjadi meninggalkan pun, dia sebetulnya ada kekhawatiran, ada kelemahan di hati dia bahwa dia tidak bisa tanpa kamu, seperti itu. Ada energi Aquarius, ada energi Pisces, sama-sama ini keras ya. Aquarius itu nggak keras sih sebetulnya, cuma orangnya tuh eksentrik gitu loh ya. Dia lebih condong ke tegas gitu, kalau A bilang A, kalau B gitu, jadi nggak mau. Terus dia tuh suka baperan juga sih ya, juga mudah jatuh cinta juga sih Aquarius itu. Tetapi kalau sudah mempunyai satu pasangan ya sudah, satu aja gitu, setia gitu loh. Walaupun ya sedikit berisik Aquarius sendiri itu, karena dia mempunyai sisi udara ya, elemennya kan elemen udara, suka kabur-kaburan, suka, intinya suka ketegasan. Pisces sendiri ya, lebih cenderung ke emosional tapi tegas juga ya. Makanya itu kalian berdua itu saling membutuhkan, tetapi saling ya nggak bisa jaga perasaan. Bisa jaga perasaan, saking jaga perasaannya itu terkadang-kadang nggak mau jujur gitu. Padahal kalau saling mengkhawatirkan, saling mencinta gitu. Ada nggak dia cinta sama aku? Di sini nggak usah terlihat dari cinta, dari emosi mereka, dari emosi kalian sama dia itu udah sama itu, seperti itu. Ini pesan buat kamu, cinta tidak harus memiliki, iya. Cinta itu tidak harus memiliki loh. Buang-buang waktu ya, menurut Gondes yang gak buang-buang waktu, tapi ini masuk kategori
kata-kata bijak ya. Kalau kita ambil hikmahnya, maksudnya cinta tidak harus memiliki itu bukan seperti itu sayang. Kita berusaha dan kita berdoa, selebihnya lepaskan, biar itu urusan Allah. Kalau mau dikabulkan dia menjadi milik kamu, pasti akan hadir. Intinya apa dari kata-kata ini adalah sebuah keikhlasan, mencintai dia karena Allah ya, mencintai seseorang karena Allah, agar supaya seandainya tidak memiliki pun kamu tidak merasa sakit gitu. Karena apa? Kamu sudah tahu ini bahasanya cinta tidak harus memiliki, artinya seperti itu ya. Jadi kita berusaha, Allah yang menentukan. Paham nggak ya? Paham kan ya, maksudnya seperti ini. Hanya kata bijak untuk kamu yang selalu terlalu berharap tentang cinta. Jadi sebetulnya cinta itu sendiri itu hadirnya hanya kamu dan Allah atau Sang Pencipta. Selebihnya itu bonus. Kalau kamu ketemu Edi terus kamu klik cocok kok bisa menjadi milik kamu, itu namanya bonus dari Allah. Ada angka 19. Angka 19 sendiri dimaknai 11 ya. Ya, angka 1 kamu harus beribadah ya, berdoa lebih banyak seperti itu. Ya, menjalani hubungan dengan Sang Pencipta. Ada kegagalan. Apakah kamu yang gagal? Gagal move on des. Dia diam-diam mencintaimu, sama ya. Iya begitu. Makanya kalau pakai topeng seperti itu, Gondes bilang kan, diam-diam dia mencintaimu. Dalam sebuah hubungan itu nggak usah pakai topeng loh. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau enggak ya bilang enggak. Jangan enggak cinta bilang cinta, yang cinta bilang enggak cinta, muter-muter, yang jadi nanti malah toksik buat diri kamu sendiri, mengeluh ya kan, seperti racun jadinya. Jangan menjadi pengecut ya. Hadapi hidup. Hidup adalah pilihan, hidup adalah kenyataan, hidup adalah perjalanan, hidup adalah pilihan ya. Kamu harus berani memilih antara dia atau tidak, antara lanjut atau tidak, seperti itu. Jalan terus atau tidak. Nah, berani mengambil sebuah keputusan seperti itu, karena hidup ini adalah berjalan terus. Jangan kita menoleh ke belakang terus, yang ending-endingnya kita tidak maju-maju, stuck di tempat. Teman-teman kita udah jauh sampai di depan sana, udah finish, kamu masih di tengah jalan. Jangan ya. Berpikir yang simpel-simpel aja, yang bisa dikelola dengan logika ya, seperti itu, bahwa hidup itu adalah berjalan gitu ya. Oke, sahabat Gondes, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah Gondes sampaikan semua. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Gondes tidak pernah lupa menyarankan atau memberikan masukan untuk tidak mengeluh, tadi terus bekerja dan mensyukuri segala dalam keadaan apapun ya, bersyukur dalam segala keadaan apapun ya, karena Allah suka orang-orang atau umat yang bersyukur, yang selalu mensyukurin atas kenikmatan. Karena apa? Di balik kegagalan itu sendiri sebetulnya banyak hikmah yang kamu dapat ya. Misalkan sebuah kesedihan apapun, itu banyak hikmah yang kamu dapat, termasuk dalam hubungan apapun ya. Tetap positive thinking, berjalan di kebenaran ya, tetap berdoa, karena doa itu dahsyat sekali. Oke sahabat Gondes, ada kesalahan dari Gondes mendastara tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala, Sang alam ya, Sang pemilik alam semesta ini, Tuhan Sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin.